Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi kembali kita pada pagi hari ini. Dalam renungan pagi kita membahas hilangnya tabut perjanjian Tuhan dalam bagian yang disebut rahasia tabut perjanjian. Saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kita tahu kemarin bahwa hidup kita harus benar di hadapan Tuhan ketika kita berjalan dalam tabut perjanjian Tuhan, supaya kita bisa menikmati akan janji Tuhan dalam perjalanan ini. Dan tabut ini, hadirat Tuhan ini memimpin saudara keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib sampai ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu surga. Tetapi kalau hidup kita tidak benar, maka kita ini akan kehilangan tabut perjanjian Tuhan. Dan kemarin ketika kita hidup tidak benar, memiliki kebencian atau dosa yang lain, maka itu awal saudara kehilangan tabut perjanjian Tuhan. Hal berikutnya, saudara, hal yang kedua yang menyebabkan kita tahu bahwa kita kehilangan tabut perjanjian Tuhan, kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Kita kehilangan community dengan Tuhan, walaupun tabut itu masih ada di depan kita. Dikatakan dalam saudara yang Tuhan di dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ini terjadi karena kedurhakaan, dursila daripada imam-imam pada waktu itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka tidak bisa mendengar lagi apa yang disebut dengan hadirat Tuhan, suara Tuhan, penglihatan pun tidak ada. Dan ini awal, saudaraku. Bagian kedua, kita bisa kehilangan tabut Tuhan. Di mana, saudaraku, kita masih dalam kebaktian, kita bersorak-hore memuji Tuhan, tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kita ini sudah tidak mampu lagi mendengar akan suara Tuhan, apalagi vision atau visi atau penglihatan dari Tuhan. Kita tidak bisa lagi mendengar hal itu. Dan itulah yang menyebabkan kita tanda-tanda kita kehilangan tabut Tuhan. Pertanyaannya hari ini, saudara datang ibadah, apakah saudara masih mampu melihat atau mendengar suara Tuhan dalam hidup ini? Atau saudara tidak tahu Tuhan tidak pernah bicara dalam hidup saudara? Saudara tetap berdoa, saudara tetap melakukan aktivitas di dalam sebuah gereja, saudara masih melakukan, mungkin Imam Eli dan anak-anaknya masih melakukan ritual di dalam kemah suci, tapi penglihatan dan suara Tuhan pun hampir tidak pernah. Bagaimana dengan hidup saudara? Ketika saudara ibadah, menyanyi lewat daring ataupun apapun juga tatap muka, pertanyaannya, apakah hidup saudara masih mampu mendengar akan suara Tuhan? Kalau kita tidak mampu mendengar suara Tuhan, hidup kita ini betul-betul sudah hampir kehilangan tabut perjanjian Tuhan dalam hidup ini. Sudah dengan adanya tabut perjanjian Tuhan, adanya Yesus yang menyelamatkan hidup saudara, tetapi sudah tidak pernah berkomunikasi, mendengar suaranya. Tidak ada satu community yang baik dalam hidup saudara. Hidup saudara tidak close dengan Tuhan. Dan saudara tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan. Yang saudara dengar ada suara-suara dunia, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Biarlah hidup kita ini adalah hidup yang tetap bersama dengan Tuhan. Dengan kekudusan yang Tuhan berikan supaya kita tetap boleh berjalan dengan perjanjian tabut itu. Dan kita boleh menikmati janji Tuhan. Biarlah hidup kita ini adalah hidup yang masih mampu mendengarkan suara Tuhan. Kalau saudara tidak mendengar suara Tuhan, yang saudara dengar ada kebencian orang lain dan lain sebagainya, hati-hati. Mungkin tabut itu akan hilang dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati, dan biarlah kita tetap semangat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami tetap memiliki komunikasi dengan Engkau. Dalam kekudusan, kami mampu mendengar suara-Mu, dan kami bisa berjalan menikmati janji-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.